Kalau di 64 bit konsepnya sama saja, cuma mungkin bedanya adalah lebar memorinya yang sekarang 8 byte ya, bukan 4 byte lagi. Nah, di sini saya pakai contoh program simple ini, source code-nya seperti ini. Jadi ada variabel integer, ada suatu buffer ya, ini buffer. Kemudian kita pakai fungsi yang vulnerable si gets ini. Nah, ini pasti akan bisa mengoverflow buffer C ini. Nah, kemudian apa? Di sini dicek kalau variabel B itu sudah menjadi nilai ini ya, DEADF00D dalam hexadesimal ini, maka apa? Maka dicetak uwin ini. Jadi tujuan kita adalah mencetak pesan uwin ini. Jadi apa? Gimana caranya kita bisa ngubah B ini ya, yang awalnya -1 menjadi nilai ini dengan apa? Konsep buffer overflow. Nah, langsung aja ini di compile, perintahnya seperti ini. Jadi nggak pakai M32 lagi. Enter. Ya, ada warning kita pakai gets, nggak masalah. Kemudian kita debug. Nah, ini adalah hasil disassembly fungsi mainnya. Terus kita pasang breakpoint setelah dia selesai setup stack ya. Berarti setelah ini beres, berarti breakpoint di sini ya. Di main plus 8 yang ini. Setelah dia selesai setup stacknya. Kita jalankan dan lihat peta stacknya. Nah, lihat di sini RBP-nya berapa nih? D10 ya. RSP-nya CF0. Berarti ini kan dari D10 sampai CF0, ini stack frame-nya. Jadi stack frame-nya segede ini nih. D10 sampai CF0 segini kan. Nah, ini kalau kita Kalau kita jadikan di spreadsheet kira-kira seperti ini nih. Jadi ini RBP di D10, RSP di CF0. Oke, terus dia ngapain ini mengisi nilai di RBP-4. RBP-4 itu berarti mana? Kan RBP-nya yang ini tadi ya. RBP. Nah, -4-nya berarti di sini nih. Dia bakal mengubah area ini ya. Tapi cuma cuma di word, berarti cuma 4 byte doang. 4 byte dengan nilai FF ini. Ini apa sih? Ini sebenarnya nilai -1 ya. Nah, berarti RBP-4 diisi itu. Nah, kalau kita sketsakan gini ya. Nah, sekarang kalau 64 bit ininya 8 byte nih lebar ininya. Satu slotnya itu. Nah, ini kan RBP-1, RBP-2, RBP-3, RBP-4. Nah, sini kan ya. Nah, berarti ini segini ini berarti adalah variabel tadi yang angka tadi. Ini diisi dengan FF gitu kan. Nah, ini RBP-4. Ini ngisi yang nilai -1 itu. Coba ini kalau kita next ya. NI. Nah, ini ya. Sekarang nilainya jadi ini nih. FF 000. Kenapa 0? Karena ini kan nilai ini 8 byte ini kalau dibaca sebagai satu kesatuan 8 byte maksudnya itu akan sama dengan ini ya. Jadi nilai ini tuh sama aja dengan ini. Nah, sama dengan ini. Nah, ini bisa kita cek juga ya. Ini kan di alamat DD08 ini. Kita cek pakai itu loh yang X ya, X8BX. Kita lihat 8 byte masing-masing dipisah. Nah, ini ya 000000 FF. Berarti ya benar seperti ini bentuknya di memori. Berarti ini isinya 00000 gitu. Tapi sebenarnya cuma ini aja, variabel B itu yang menyimpan angka tadi cuma segini doang nih.
Oke, kita udah tahu alamat si target ya, maksudnya target yang harus kita timpa nanti kita udah tahu di sini nih. Nah sekarang kita pengen tahu apa alamat dari buffer kita nih. Nah kita bisa lihat di sini. Sekarang dia mau ngapain? Dia mau nge-gets ya. Gets apa? Gets ini. Gets pada alamat RBP min 20. RBP min 20 berarti pasti ini 32 ya dalam desimalnya ya. Ini kan 20 heksadesimal. Berarti sama dengan 32 dalam desimal. Berarti coba kita tes nih. Kita apa? Jalankan. Ini langsung enter, dia mengulang yang apa? Perintah sebelumnya ya. Masukkan A 8 kali misalnya. Enter. Nah, ini dia. Nah, apa? Buffernya itu mulai dari tadi ya. RBP min apa 20 heksa, berarti ya dari sini, berarti buffernya itu mulai ngisi dari sini sampai mana. Nah kalau kita tahu di programnya source code-nya dia kan cuma 16 ya, jadi dia itu aslinya cuma segini aja ukuran buffernya. Ini tadi udah kita isi dengan nilai itu tuh dalam karakter ya. Nah kalau nanti kan yang apa dalam heksa nih, biar nggak bingung di gini. Nah sekarang kita gimana caranya supaya apa, supaya ini bisa overflow dan kena bagian ini gitu. Nah mungkin ada yang bingung ya, kenapa kok di source code-nya cuma 16 byte, tapi kok di sini seolah-olah dia masih punya berapa nih, 8, 16, 24 ya, 24 ini punya 24 byte gitu ya. Lagi-lagi terserah compilernya dia gimana menata si variabel lokal termasuk buffernya itu. Nah kita ketika dihadapkan pada kasus seperti ini ya, kita harus lihat ininya, lihat apa peta di stacknya, buffer itu butuh berapa byte sampai kena target yang kita overflow gitu. Jadi apa belum tentu kalau di sini 16 maka di sini juga apa cuma 16 gitu sampai overflow, enggak mesti. Kebetulan yang 32 bit kemarin gitu, cuma yang ini enggak kan ya, kita kasih 16 di source code-nya, tapi ternyata waktu overflow dia butuh lebih dari 16 gitu. Kalau cuma 16 dia cuma sampai sini aja kan. Nah kita masih perlu ini nih, override ini sama ini gitu. Nah kita perlu itu. Nah berarti gimana biar dia ke override ya, ini kita kasih ini ya paddingnya, berarti segini kan padding, tambahin lagi misalkan C 8 kali, kemudian diikuti dengan misalkan D 4 kali ya, D 4 kali baru nilai yang kita timpanya gitu. Misalnya kita timpa dengan apa, misalkan dengan apa gitu lagi ya, misalkan seperti ini. Berarti kita nge-inputnya gimana di sini ya, kita run ulang aja di sini ya, kita run ulang, kena breakpoint, enter apa NI terus saja. Nah pas dia ngasih input, nunggu input, kita kasih A 8 kali, B 8 kali, kemudian C 8 kali lagi, terus D 4 kali, terus override-nya ya E 4 kali misalnya. Udah. Nah ini kan berarti ini ya, yang alamat DD08 itu kan yang ini, yang bagian 4 byte terakhir berisi angka tadi, ini udah keisi nilai EEE sekarang tuh ya. Kalau nggak percaya kita bisa lihat ini X8BX alamat itu. Nah ini kan apa DDDD ya ini ya, kemudian ini EEE gitu. Ini kalau kita continue, nah ini you lose, kemudian keluar ini. Nah ini ya, ini sama kayak yang apa, sama kayak yang 32 bit kemarin, bahwa nilai angka ini adalah ini kalau direpresentasikan sebagai angka gitu ya. Nah sekarang kita udah tahu apa tempat ini ya, tempat kita mau nge-override ini ya. Jadi
4 byte ini harus kita isi supaya apa? Supaya si B itu bernilai ini. Nah, berarti kan kita isi apa ntar? Ini ya, dead food ini ya, dead food tapi dibalik karena little endian ya, biasa. Berarti ini bakal berisi 0D F0 AD DE gini ya. Nah, kita udah bisa langsung bikin susun payloadnya ya. Ya, misalkan pakai apa? Python. Nah, kita udah tahu apa? Susunan payloadnya seperti ini, berarti ini ya. Python min C print apa? A 8 kali, kemudian B 8 kali, atau sebenarnya bisa langsung aja ya. Ini kita isi A semua gitu. Berapa nih berarti? 24, 16, 24, 25 dan 28 ya, 28. Berarti 28 kali A. Ini ya, 28A tambah itu dead food dibalik tadi. 0D F0 AD DE. Nah, ini kita pipe ya, kita pipe ke programnya. Nah, dapat uwin ya, berarti kita udah berhasil apa, nge-override variabel B ini dengan nilai sembarang yang kita tentukan di sini gitu. Oke, misalkan gini, sekarang kita kasih sedikit proteksi ya, proteksi di apa, programnya. Misalkan gini nih, misalnya ini kita kasih syarat seperti ini, kalau strlen lebih dari 15, misalkan keluar error ya. Ya kan seperti ini, kalau dia apa, inputnya kepanjangan dia keluar error gitu ya, kalau enggak baru dicek. Jadi ini apa, sedikit proteksi gitu, apa, kita kasih sedikit proteksi kalau misalkan stringnya kepanjangan ya, kan dia bakal overflow tuh. Jadi kita apa, cek seperti ini. Nah, coba ini kalau kita di compile lagi nih, kalau kita compile ulang, terus coba kita jalankan kayak tadi ya, dengan exploit yang tadi, A kali 28 tambah misalkan yang tadi, ini kita pipe. Nah, error kepanjangan ya, karena inputnya apa, inputnya ini kan ini ya, panjang ya, lebih dari 16 huruf. Nah, gimana nih cara kita tetap bisa mengoverflow ini padahal dia dicek panjangnya nih pakai strlen gitu. Nah, ini ada rahasianya nih. Jadi gini, strlen ini sebenarnya masih bisa kita tipu ya, masih bisa kita bypass. Kenapa? Karena strlen berhenti ketika apa? Ketika ketemu null char. Jadi ketika dia ketemu byte yang isinya 0, maka dia berhenti menghitung. Maksudnya gimana? Jadi gini, kita di sini kan tadi inputnya seperti ini ya, A 28 kali, kemudian nilai overflow-nya, nilai override-nya. Nah, di sini kita apa? Kita ganti salah satu ini aja nih dengan byte 0, misalkan yang ini. Dengan byte 0 ya, yang null cari ini ya. Sehingga apa? Sehingga si gets itu tetap ngebaca semuanya nih. Si gets tetap ngebaca 28 ini ya, sampai sini tetap dibaca semua. Tetap masuk ke buffer maksudnya. Tapi apa? strlen berhenti ketika ketemu 0. Berarti apa? Dia akan
strlen bakal menghasilkan nilai 7 ya. Dia cuma ngitung ada 7 huruf sampai ketemu 0. Berarti apa? strlen-nya tetap sah gitu. Dia tetap tidak dianggap oleh strlen tidak lebih dari 15 karena apa? Dihitung cuma 7 gara-gara ketemu 0 ini. Tapi tetap semua ini masuk ke dalam buffer gitu. Oh ya, 0 ini kalau dalam hexadesimal ya 0 ya. Berarti apa? X00 gitu tuh kita tulisnya nanti. Oke, jadi kita sekarang payloadnya kita ubah seperti ini. Ada A 7 kali diikuti 0, kemudian apa ini? A sebanyak 20 ya. Ya, jadi ini. Jadi ada A dikali 7 tambah ini ya, 0 ditambah A dikali 20. Nah, itu kan tetap apa? Tetap segini ya ukurannya ya. Nah, kita coba ini. Jadi ini tadi A dikali 7 ya untuk depannya doang, ditambah dengan 0 char X00 ditambah dengan A dikali 20 ya, tambah itu hasilnya. Nah, you win ya. Jadi apa? Kita sekarang apa? Sudah berhasil membypass pengecekan strlen ini gitu. Dengan trik ini tadi. Kita ganti dengan salah satu dengan 0 char, strlen hanya akan membaca sampai situ saja. Sementara semua ini tetap masuk ke dalam buffer gara-gara ya fungsi gets ini ya. Fungsi gets yang apa? Tidak mengecek panjang semuanya. Nah, kita bisa modif lebih jauh, misalkan gini, dia bukan lebih dari 15 ya, tapi misalnya harus 8 gitu. Jadi kalau panjang inputnya nggak pas persis 8, maka keluar error gitu. Misalkan error panjang input harus 8 karakter misalnya gitu ya. Terus kita compile lagi, terus kita run exploit yang terakhir ya, yang A 7 kali plus 0 plus A 20 gitu. Dia pasti akan error ya. Karena apa? Panjang input kita kalau dengan yang terakhir tadi apa berarti? Cuma 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ketemu 0, 0-nya nggak dihitung ya, jadi cuma 7. Jadi gimana supaya panjangnya terhitung 8 gitu? Ya berarti ini kita kasih huruf yang biasa, misalkan A juga. Tapi apa? 0-nya kita geser di sini sekarang. Gitu. Jadi ini berarti A8 kali ya. A8 kali plus 0 plus, nah ini kan kurang 1 kan ya. Berarti ini A kali 19 gitu. Nah, kalau gini berarti apa? Sekarang strlen pasti akan menghitung dia itu ada 8 karakter. Coba. Sekarang ini kita ganti di 8 ya. A-nya 8 kali baru 0. Ini disesuaikan 19. Baru override-nya. Nah, you win lagi ya. Jadi kita sekarang udah berhasil nge-bypass ininya. Nge-bypass pengecekan yang dengan strlen ini juga. Jadi sebenarnya ya semua gara-gara gets ini ya. Nah, ini kalau kita ganti scanf apakah lebih aman? Misalkan scanf nih ya. Scanf dengan %s. Misalnya gini ya. Nah, sebenarnya scanf %s ini sama-sama vulnerable-nya dengan gets ya. Jadi ini tetap tidak aman juga dengan scanf doang. Tapi ini kalau scanf apa? Scanf itu cirinya adalah salah satunya adalah dia berhenti ketika ketemu byte, misalkan ini 0A ya, ini untuk karakter enter ya, atau 20 byte 20 ya. Jadi 0A atau 20 itu spasi ya, atau 0D juga. Dia juga berhenti ketika ngebaca 0D scanf itu. Jadi untuk kasus ini kita nggak bakal bisa masukin nilai dead food ini. Kenapa? Karena dia berhenti ketika ngebaca 0D ini. Jadi ini ke belakang tuh nggak dianggap gitu. Jadi tetap tidak ter-override. Jadi itu scanf juga berbahaya, bisa overflow juga. Cuma dia selektif ya, maksudnya ada beberapa byte yang menghentikan pembacaannya gitu.
Nah, jadi kalau yang paling basic sih ya kita pakainya gauge ya untuk apa contoh overflow-nya. Baik, jadi itu contoh apa buffer overflow yang kita bisa mengoverride variabel lokal dalam 64 bit nih tadi.